di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang saya buat di acara 1, yaitu pengenalan produk web JS dan Git. Di sini proyek yang saya buat itu adalah penguploadan konten dari repositori yang kita buat di GitHub, di akun GitHub kita. Jadi, langkah pertama yang perlu dilakukan untuk mengupload ini adalah dengan membuat akun GitHub terlebih dahulu. Nah, di sini akun GitHub yang saya buat adalah menggunakan email dan juga username dengan username Kamil Fauzia di sini. Nah, selanjutnya setelah membuat akun pada GitHub, langkah kedua yang perlu kita lakukan itu adalah dengan mengunduh software Git itu sendiri di komputer kita. Nah, di sini saya sudah mengunduhnya di bagian Git. Bisa di search di bagian explore di sini. Git saya sudah terunduh, namun untuk melakukan pengecekan lagi, kita bisa lakukan pengecekan apakah Git itu sudah terunduh atau belum dengan menggunakan terminal berupa command prompt. Di sini, kata kuncinya itu adalah dengan menuliskan Git, strip 2 kali, lalu version. Nah, di sini sudah tampil, Git saya sudah terunduh dengan versi 2,41. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan itu adalah dengan menghubungkan akun GitHub kita ke software Git yang ada di komputer kita. Itu adalah dengan cara memasukkan email dan juga username melalui terminal command prompt. Karena langkah yang itu dilakukan untuk pertama kali apabila baru menginstal Git atau baru menghubungkan antara Git, software Git pada komputer dengan akun GitHub kita. Nah, karena di sini saya sudah melakukan penghubungan tersebut, maka saya tidak akan melakukannya lagi. Nah, langkah selanjutnya itu adalah membuat repositori baru pada akun GitHub kita. Nah, membuat repositori ini adalah merupakan kontennya, jadi pembuatan konten baru itu. Di sini caranya adalah dengan klik new. Nah, di sini kita isi nama, deskripsi, dan kita buat public. Lalu selanjutnya itu kita mencentang bagian add a readme file. Karena di sini readme file-nya itu adalah file yang nantinya akan kita edit untuk mengisi konten. Lalu selanjutnya kita lakukan create repository. Nah, di sini repository baru yang saya buat itu adalah dengan nama pgweb acara 1. Nantinya repository yang baru ini, dia akan terunduh sebagai folder baru yang berisikan readme tadi. Jadi file jadi di folder ini terdapat satu file yaitu readme. File readme tersebut yang akan kita edit. Nah, setelah dia terunduh sebagai folder pgweb acara 1 ini kita pindahkan ke htdocs pada folder SAM. Di sini SAM lalu ke htdocs. Nah, di sini itu sudah saya pindahkan folder pgweb acara satunya. Jadi setelah dipindahkan kita bisa lanjut ke membuka Visual Studio. Jadi setelah kita membuka Visual Studio, kita bisa secara manual membuka foldernya, folder pgweb itu, ataupun kita juga bisa membuka secara langsung ke folder pgweb itu dengan menggunakan terminal. Nah, terminal yang digunakan itu bisa berupa command prompt atau Visual Studio. Namun di sini Visual Studio Code. Namun di sini yang saya lakukan itu adalah dengan menggunakan command prompt. Nah, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan itu adalah mengedit bagian konten ini. Nah, di konten ini saya memasukkan nama, NIM, kelas, avatar, dan juga penampilan gambarnya. Nah, di sini penulisan nama, NIM, kelas itu bisa dimodelkan. Misalnya dibuat bold atau italic. Kalau bold di sini bisa ditambahkan bintang 2 kali, di belakang juga seperti ini. Nanti dia akan tebal tulisannya. Lalu, kalaupun kita ingin membuat italic, dia akan seperti ini. Dengan bintang 1. Nah, selain itu, ini konten yang saya buat antara nama, NIM, kelas, dan avatar, dan juga fotonya itu saya buat lengkap itu agar dia itu memberikan ruang pada masing-masing barisnya. Nah,
selanjutnya di sini itu ada gambar. Nah, pemanggilan gambar di sini yang saya lakukan adalah dengan menggunakan format XML. XML di sini ada image, lalu di sini image itu adalah folder yang saya buat untuk meletakkan gambar. Jadi gambar yang dipanggil di sini itu adalah saya unduh dari internet. Nah, nantinya gambar itu saya pindahkan ke direktori di PG Web Acara 1 ini yang tadi di dalam htdocs, lalu saya membuat folder baru dengan nama img, bisa image, bisa apapun. Saya di sini menggunakan img, lalu memindahkan gambar tersebut di dalamnya. Maka dari itu, di sini nantinya dia akan memanggil foldernya. Dari sini source-nya itu berupa link seperti ini. Caranya adalah dengan klik kanan, lalu copy relative path-nya. Nah, di sini juga saya mengatur besarnya, besar dari gambarnya, yaitu sebesar 200. Jadi, ukuran gambarnya bisa diatur sesuai dengan keinginan. Nah, di sini selain dengan menggunakan XML, kita bisa menggunakan format biasa dengan tanda seru, kurung siku, lalu kurung, dan di sini kita bisa tuliskan nama, misalkan Avatar. Lalu di sini link gambarnya. Namun kalau misalkan kita menggunakan ini, itu ukuran dari foto atau gambar yang kita masukkan itu dia tidak bisa diatur. Jadi dia bisa sangat besar atau bisa sangat kecil sesuai dengan komputer masing. Jadi maka dari itu saya menggunakan yang XML. Selain itu kita juga bisa memuat link dengan nama lain. Misalkan caranya formatnya itu hampir sama seperti yang pemanggilan gambar dengan cara biasa tadi, namun tidak pakai tanda seru. Ini yang di sini kita bisa masukkan tulisan, misalkan link gambar. Nah, di sini nanti kita masukkan linknya, bisa link dari internet. Jadi nanti kalau misalkan di tampilannya, di tampilan kontennya itu, dia tidak akan menyantumkan berupa link link secara mentahnya. Jadi linknya itu akan ditutupi dengan tulisan yang ada di sini. Jadi di sini bisa diedit sesuai keinginan. Di sini saya menggunakan link gambar. Jadi nanti hasilnya itu adalah berupa tulisan link gambar berwarna biru yang dimana ketika diklik dia akan mengarah pada link yang telah kita masukkan pada dalam kurung ini. Nah, selanjutnya setelah memasukkan gambar, langkah yang selanjutnya itu adalah dengan menguploadnya. Nah, di sini upload itu ada 3 cara, yaitu ada 3 tahapan, yaitu ada git add, git commit, dan juga git push. Nah, di sini itu kita menuliskan perintah git add, git commit, dan git push itu adalah dengan menggunakan terminal yang ada di Visual Studio Code. Nah, di sini sebelum melakukan git add, jadi langkah pertama yang perlu dilakukan itu adalah git add. Namun sebelum melakukan git add, kita perlu melakukan git status. Jadi git status ini itu adalah untuk melakukan pengecekan pada status git yang telah kita isikan konten tadi. Nah, di sini untuk git statusnya, yang pertama itu dia menampilkan bahwa file readme itu telah dimodified atau telah dimodifikasi. Tapi di sini gambarnya itu belum terbaca. Jadi kita perlu melakukan git add untuk membaca file yang ada di dalam readme. Namun sebelum melakukan git status juga pastikan untuk di-save terlebih dahulu. Selanjutnya, di sini kita lakukan git add. Nah, setelah melakukan git add, kita bisa melakukan pengecekan lagi dengan git status. Dan di sini nantinya dia akan berubah warnanya menjadi hijau dan gambarnya pun sudah terbaca. Nah, langkah terakhir itu adalah langkah selanjutnya itu adalah dengan menggunakan git commit. Git commit ini itu adalah untuk mengunci isi konten yang telah kita buat untuk nantinya bisa diupload dengan menggunakan git push. Nah, di sini setelah melakukan git commit, saat kita melakukan pengecekan lagi dengan git status, dia akan respon yang ditampilkan akan berbeda dan dia akan merekomendasikan untuk mempublikasikan konten kita
dengan menggunakan git push. Nah, lalu langkah terakhir itu adalah dengan menggunakan git push, yang setelah kita ketikkan git push ini, nantinya dia akan otomatis membuka browser akun GitHub kita ke sini. Nah, nantinya dia akan menampilkan isi konten kita. Jadi setelah kita refresh, nantinya dia akan menampilkan uh, konten kita. Di sini juga file yang di sini juga sudah bertambah menjadi ada image juga karena tadi saya masukkan folder image-nya. Nah, selain membuat, kita juga bisa mengedit. Jadi, mengedit di sini kita bisa, misalkan di sini konten yang saya buat itu namanya adalah nama pendeknya saya, yaitu Pita. Lalu di sini bisa saya tambahkan jadi nama panjang saya. Lalu kita save. Nah, setelah itu, untuk mengupload kembali atau memperbarui konten kita, itu kita tidak perlu melakukan 3 tahapan ini lagi. Kita cukup pergi ke source control. Habis itu kita tulis jadi misalkan ubah nama panjang. Lalu kita centang bagian sini. Yes. Lalu nantinya dia akan menampilkan tombol seperti ini yang dimana kita bisa uh, yang fungsinya itu hampir sama seperti git push. Jadi setelah kita melakukan ini, nantinya dia akan terupdate di bagian konten. Nah, di sini jika sudah selesai, kita bisa lihat di bagian webnya, dia berubah menjadi seperti ini. Jadi, cukup sekian dari saya. Maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.